Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Sunaria, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kesetimbangan kimia dengan materi potensial kimia, ciri kesetimbangan kimia, dan kesetimbangan heterogen. Sebelum kita mengenal jauh, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih kesetimbangan kimia itu. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana dengan seiring berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi, baik pada reaktan maupun pada produk, meskipun reaksinya masih berlangsung. Nah, kesetimbangan kimia dapat ditinjau dari dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kinetika, di mana kesetimbangan kimia dapat terjadi ketika laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek termodinamika, di mana kesetimbangan kimia dapat terjadi ketika energi bebas Gibbs-nya sama dengan 0. Perubahan energi bebas Gibbs ini dapat menentukan potensial kimia. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai potensial kimia. Potensial kimia atau disebut juga Gibbs molar parsial energi bebas adalah perubahan energi bebas Gibbs ketika 1 mol zat ditambahkan pada sampel yang jumlahnya besar. Nah, perubahan Gibbs ini diperkenalkan oleh Willard Gibbs, di mana perubahan Gibbs sama dengan volume dikali perubahan tekanan dikurangi entropi dikali perubahan suhu. Persamaan ini dapat diturunkan menjadi rumus potensial kimia. Potensial kimia sendiri dinyatakan dengan besaran mu, di mana jika pada komponen I, maka potensial kimianya adalah perubahan Gibbs dibagi perubahan jumlah zat. Jika komponen I ditambahkan ke dalam sistem pada temperatur, tekanan, dan jumlah molnya yang tetap. Potensial kimia juga dapat dianggap sebagai suatu ukuran kecenderungan terlepas dari jumlah komponennya. Jika potensial kimia dari suatu komponen ini tidak sama di dalam setiap fase, maka akan terjadi kecenderungan bagi komponen tersebut untuk berpindah fase dari fase yang memiliki potensial kimia yang lebih tinggi ke fase yang memiliki potensial yang lebih rendah. Namun, ketika potensial kimianya sama di dalam kedua fase, maka tidak terjadi kecenderungan perpindahan dari satu fase ke fase yang lainnya. Sebagai contoh, jika es mencair, maka potensial kimia air akan lebih rendah daripada es. Namun, jika air itu membeku, maka potensial kimia es akan lebih rendah. Nilai dari potensial kimia bergantung pada kesetimbangan relatif suatu komponen yang ada, bukan pada jumlah komponen tersebut. Atau dapat juga dikatakan kuantitas fisik yang nilainya tidak bergantung pada jumlah zat yang diukurnya. Dalam potensial kimia, nilai atau hasil fisik suatu zat ketika mengalami suatu reaksi kimia, maka hanya bergantung pada keseimbangan komponennya, tidak bergantung pada jumlah zat atau komponen tersebut. Potensial kimia memiliki fungsi yang serupa dengan temperatur dan tekanan, di mana selisih temperatur dapat menentukan kecenderungan kalor untuk berpindah dari satu benda ke benda lain, dan selisih tekanan akan menentukan gerak benda. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa potensial kimia adalah penyebab reaksi kimia atau kecenderungan suatu zat untuk pindah dari satu fase ke fase lainnya. Dengan demikian, potensial kimia adalah sejenis tekanan kimia dan juga sifat intensif suatu sistem, seperti temperatur dan tekanan. Lalu, apa sih hubungan antara kesetimbangan kimia dengan potensial kimia itu?
Nah, seperti yang sudah saya katakan pada awal tadi, jika ditinjau atau dapat dilihat dari aspek termodinamika, potensial kimia ini dapat menentukan energi bebas Gibbs, di mana energi bebas Gibbs ini dapat menentukan terjadinya reaksi kesetimbangan atau tidak. Apabila energi bebas Gibbs-nya sama dengan 0, maka reaksi tersebut dalam keadaan setimbang atau terjadinya kesetimbangan kimia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ciri-ciri kesetimbangan kimia. Ciri yang pertama yaitu hanya terjadi dalam wadah yang tertutup dengan suhu dan tekanan yang tetap. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu reaksi berlangsung secara terus-menerus atau dinamis dalam dua arah yang berlawanan. Akibat dari reaksi ini akan terjadi pergeseran kesetimbangan, di mana suatu sistem yang cenderung untuk mempertahankan kesetimbangannya, sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan mencapai kesetimbangannya lagi. Contohnya, air panas yang dimasukkan ke dalam botol atau wadah yang tertutup. Maka pada botol yang tertutup itu uap akan naik ke atas. Kemudian uap yang naik ke atas ini akan mengalami kejenuhan sehingga nantinya akan jatuh kembali menjadi embun. Nah, apabila kejadian itu terus dibiarkan, maka kecepatan menguapnya air akan sama dengan kecepatan mengembunnya uap air menjadi air. Maka pada saat itulah tercapainya keadaan setimbang, di mana tidak nampak lagi adanya perubahan ketinggian air di dalam wadah yang tertutup tersebut. Ciri yang selanjutnya yaitu laju reaksi maju reaktan ke kanan sama dengan laju reaksi produk ke kiri. Kemudian konsentrasi produk dan reaktannya tetap dan tidak terjadi perubahan yang sifatnya dapat diukur maupun diamati. Kesetimbangan kimia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Pada kesetimbangan homogen, yaitu reaksi reversibel yang semua spesies bereaksinya pada fase yang sama. Contohnya, pada N2O4 berfasa gas terurai menjadi 2NO2 berfasa gas. Ciri dari atau simbol dari kesetimbangan kimia yaitu panah 2 bolak-balik. Nah, baik reaktan maupun produk pada kesetimbangan homogen ini berfasa gas. Kemudian pada kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen itu merupakan reaksi reversibel yang melibatkan reaktan dan produk dalam fase yang berbeda. Contohnya pada CaCO3 solid terjadi peruraian menjadi CaO solid ditambah CO2 dalam fasa gas. Nah, pada reaksi tersebut terdapat dua fasa, yaitu padatan dan gas. Reaktan berfasa padat dan produk berfasa gas dan padat. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.